Oke, kita ketemu lagi dengan keluarga Berlin dan Anti dan Lian. Tuh, siapa nak? Halo gitu. Halo, nama aku Lian. Kemarin kami sudah berbicara tentang proses kami menjalani terapi-terapi medis. Ya, jangan timpuk. Jangan timut. Iya boleh halu. Basah toh. Dan kami mau klarifikasi dulu bahwa kalau kami kemarin bercerita tentang bagaimana kami ke klinik permata di Sarjito dan sayangnya kami tidak berhasil walaupun sudah inseminasi buatan. Bukan berarti langkah kami itu tidak efektif ya. Jadi kami sangat merekomendasikan klinik permata hati di Sarjito karena kasusnya tiap-tiap pasutri itu beda-beda dan kebetulan saja kami ya belum rezeki kami lah. Dan waktu itu kami kebarengan sama seorang teman, seorang sahabat, seorang guru saya di pengusaha properti beliau. Dan beliau waktu itu sudah menikah berapa ya? 12 tahun kalau nggak salah. 12 tahun ya. Dan akhirnya mereka berhasil. Jadi program di klinik permata hati Sarjito itu berhasil bagi mereka dan bagi banyak pasutri lain di sana. Nah, ada yang hanya terapi-terapi biasa, ada yang inseminasi buatan, ada juga yang bayi tabung. Jadi walaupun kami belum rezekinya mendapatkan anak dari program di Permata Hati, bukan berarti tidak efektif, tapi kami sangat merekomendasikan. Oke, karena bagi kami program-program medis itu terukur dan metodologinya jelas. Nah, itu yang akan kami bahas pada episode kali ini tentang metode-metode yang menurut kami sebagai usaha baik, tapi sebagai menurut kami sedikit kurang efektif. Yang pertama kami mau ya beginilah kalau dia masih aktif. Wah, cepot lagi nak. Biar lagi ya sudah sudah harus dimaklumi kalau anak umur segini lagi aktif-aktifnya. Yang pertama adalah kami mau ngobrolin tentang pijet. Jadi mana tadi baterainya? Jadi kami waktu sedang masa penantian itu beberapa kali kami menjalani pijet. Jadi bukan pijet yang pijetnya tradisional lah. Kami ingat pertama kali kami pijet itu kami diajak oleh seorang sahabat kami, Bu Nana. Kalau Bu Nana nonton, halo Bu Nana. Kami diajak ke seorang juru pijat di daerah Sleman. Karena waktu itu adik beliau yang sudah sekian lama juga menunggu anak, akhirnya hamil juga setelah pijat di situ, di ibu itu di daerah Cebongan, Sleman. Nah, waktu itu tak sambil ya. Maklum. Ya, kan agak terang muka saya jadi agak putih. Waktu itu yang dipijat yang utama sebenarnya istri ya, kamu ya. Terus saya juga ikut dipijat, tapi sepertinya waktu itu beliau
fokusnya itu yang perempuan gitu, jadi dipijat bagian yang daerah kandungan lah, apa rahim itu. Nah katanya, oh ini kandungannya waktu itu apa sih ya, terlalu turun atau terlalu naik gitu, lupa saya. Nah beberapa kali di situ, kemudian belum ada hasilnya, terus kami berhenti. Kemudian selang sekian waktu, pijatnya dina ya, kini gimana ya, pelosan ya, wis meh. Magelang nenggon sing bidan kayak ya. Oh iya, bidan ke Magelang itu sebenarnya semi medis sih, karena kami ke beliau sebenarnya seorang bidan, tapi sudah sepuh gitu, sudah tua gitu. Pasiennya juga banyak sekali. Kami di situ karena diajak seorang saudara kami, yang juga sedang program kehamilan. Nah di situ laki-laki yang difokuskan adalah istri. Jadi yang diberi obat penyubur istri, kemudian aku dia pakai ya. Aku kayak nggak dikasih apa-apa juga. Kasih obat ya. Obat apa ya? Oh vitamin apa ya? Nah di situ sebenarnya semi medis karena beliau bidan, istri diberi obat penyubur, dan yaitu laki-laki yang difokuskan adalah perempuannya. Padahal seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa program kehamilan itu istri dan suami harus sama-sama di treatment, apalagi kalau yang ada masalah adalah suaminya, seperti kasus kami. Kemudian di situ juga beberapa berbulan-bulan lah ya, berbulan-bulan juga belum ada hasil, kami berhenti lagi. Kemudian kayaknya pijat yang terakhir tuh di sini ya, di Purworejo aja, di Pelawasan itu ada tukang pijat juga. Dan setiap di tukang pijat itu selalu cerita bahwa ada aja pasien yang setelah pijat di tempat dia terus kemudian hamil, ada gitu. Ya kami tidak menampik bahwa jalannya orang itu beda-beda, bahwa keberuntungannya orang beda-beda. Ada yang sudah berbagai macam hal medis dilakukan, kemudian tiba-tiba datang ke seorang tukang pijat misalnya, kemudian hamil. Itu juga kami tidak menampik kemungkinan itu ada. Tapi yang mau kami bicarakan di sini adalah ada hal-hal yang metodologinya jelas dan terukur. Ada hal-hal yang meskipun ada yang berhasil, tapi metodologinya ya hanya berdasarkan pengalaman saja, bukan berdasarkan riset dan penelitian yang panjang gitu. Jadi ketika akhirnya kami berhasil, sebenarnya juga salah satunya adalah hasil dari yang dituju dalam proses-proses pijat itu, ya sayang. Nah, ketika kami akhirnya berhasil, itu salah satu faktor utamanya adalah, apa? Nih halo-halomu nih. Adalah kondisi fisik. Jadi kondisi fisik kami ketika itu di masa pandemi itu justru wah, iya sayang. Lian, apa nak? Apa. Ketika kondisi pandemi itu justru kondisi saya sangat fit karena nganggur, karena waktu itu bisnis kami juga sedang drop. Kemudian saya terpaksa lebih banyak di rumah, istri juga lebih banyak di rumah. Jadi kondisi fisik kami waktu itu sangat mendukung begitu. Nah, pijat dan juga
terapi-terapi fisik lainnya menurut kami adalah terapi yang tujuan utamanya itu bahwa kondisi fisik suami dan istri harus fit supaya kualitas spermanya bagus. Kalau sudah dibuai juga perlekatan sel telur yang sudah jadi embrio juga bagus, kuat. Nah, itulah yang dituju sebenarnya ketika kita melakukan terapi-terapi fisik di pijat itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang konsumsi herbal. Herbal itu juga non medis dan pengalaman kami konsumsi apa aja waktu itu ya? Kurma muda kami pernah. Terus habis itu bareng sama buah suriat ya. Buah suriat, habatus sauda, terus apa nih yo? Banyak lah. Nah, menurut kami herbal-herbal demikian itu juga salah satu hal-hal yang metodologinya juga bukan nggak jelas, tapi bagi kami kurang bisa diverifikasi karena hanya berdasar katanya gitu loh. Jadi bukan semata tidak bermanfaat ya. Kami nggak bilang tidak bermanfaat, tapi bagi kami herbal demikian itu keras buat sekarang suaranya ini kalau sudah ngeyel, kalau sudah teriak, waduh mantap. Herbal demikian selain metodologinya juga ya maaf boleh dibilang tidak jelas, itu hanya berdasarkan kepercayaan sajalah menurut kami, dan riset-risetnya juga belum ada. Kalau kami selalu akhirnya melihat herbal itu harus dicek dulu. Ini katanya ini bisa menyuburkan. Kemudian kami cari kandungan ini apa, risetnya tentang zat ini apa, tentang herbal ini apa, ini mengandung apa. Jadi akhirnya kami patokannya adalah apakah ini bisa diverifikasi secara sains atau tidak. Nah, ketika kami akhirnya berhasil hamil itu, jujur saja waktu itu kami sudah lelah. Saya sudah hampir bosen minum macam-macam itu, dan akhirnya saya bilang, ini sebenarnya kandungannya apa? Kalau yang dicari adalah antioksidan, maka mendingan kita cari vitamin aja yang mengandung antioksidan yang dibutuhkan, dan kandungannya apa itu yang kita cari, obatnya yang sudah jelas kandungannya itu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang herbal ini mengandung antioksidan tinggi, ya udah kita cari vitamin yang mengandung antioksidan tinggi. Waktu itu ketika di masa pandemi itu, karena kondisi virus yang demikian merajalela itu, kami mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E. Vitamin E itu sebenarnya kami waktu itu bukan program utamanya untuk promil ya, tapi karena ya memang waktu itu karena menurut para ahli itu vitamin C itu
menguatkan sistem imun tubuh, maka kami konsumsi itu. Sebelum pandemi kami sudah minum itu juga sebagai pengganti herbal itu yang kami butuhkan, antioksidan tinggi, kemudian vitamin E itu juga yang kemudian kami baru tahu bahwa itu juga meningkatkan kesuburan begitu. Jadi topik hari ini intinya adalah terapi-terapi yang non medis itu kita harus tahu dulu tujuannya apa. Kalau tujuannya hanya untuk hal-hal yang tidak bisa diverifikasi secara ilmu pengetahuan, saya pikir ya boleh-boleh saja, tapi kalau cuma mengandalkan itu saja, saya pikir kok kita perlu melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Kemudian terapi pijat itu tujuan utama kita adalah mendapatkan kondisi fisik yang lebih baik begitu. Nah, kondisi fisik ini juga ada pengalaman kami pernah honeymoon juga ke Bali. Waktu itu dengan harapan kami bisa punya quality time yang banyak begitu untuk berdua, untuk promil itu. Tapi ternyata setelah pulang dari situ juga nggak hamil juga. Nah, ternyata kesalahan kami adalah, dan juga banyak teman-teman yang honeymoon adalah ketika honeymoon bukannya bikin dedek gitu, tapi malah jalan-jalan gitu, kemana lah, sudah sampai di Bali masa nggak jalan-jalannya tuh. Ya nak ya. Nah, itulah yang menurut kami ingat-ingat lagi bahwa oh iya ya, dulu harusnya honeymoon, namanya honeymoon itu ya udah istirahat di hotel, kemudian nggak usah pergi-pergi jauh-jauh, capek-capek gitu. Seminggu pada saat masa subur, liburan, dan ya semoga kondisi fisik harus dijaga betul begitu, intinya begitu. Itu kondisi fisik tentang pijat. Kemudian tentang herbal, menurut kami, pengalaman kami, carilah metode-metode yang sudah proven begitu. Proven itu maksudnya metodologinya jelas, risetnya ada, ditunjang oleh riset-riset sains yang memadai. Jadi kita tidak berharap pada sesuatu yang validitasnya diragukan begitu. Nah, itu saja. Ya beginilah, ini belum makan, ini kalau sudah makan warak tapi malah ngantuk. Sekarang sudah jam 7 malam. Biasanya dia makan jam 6, setengah 7 itu makan. Sekarang sudah mau makan, terus ganti baju bubuk ya nak ya. Oke, sementara itu dulu. Kalau ada yang kelupaan, besok di episode berikutnya kami akan masukkan. Atau kalau ada teman-teman yang pengen ditanyakan, pengen ini dong topik yang ini dong, kalau yang begini gimana ya, kalau yang begitu gimana ya gitu. Ya, jujur aja ini spontan sih ya. Jadi kami tidak ada skrip khusus bahwa episode berikutnya harus ini harus itu, tapi ya spontan aja lah. Uhuy. Nah, oh ya, kami mau shout out buat saudara kami Daniel yang kemarin kami dengar istrinya sudah hamil 4 bulan. Nah, waktu ini Lian lahir, Daniel dan istrinya itu nengok ke sini, dan istrinya pernah hamil dan keguguran, kemudian sempat kosong agak lama. Nah, waktu mereka tilik bayi ke sini, tilik si Lian ini, istrinya tuh minta apa ya? Bedak bayi apa bedak ibu? Bedak bayi, katanya ibunya suruh minta bedak bayi untuk
Ya kepercayaan lah, kepercayaan, dipercaya bahwa kalau minta bedak bayi nanti cepat nyusul begitu, kata ibunya. Nah, mungkin besok kita akan ngomongin tentang itu ya, tentang apa sih mitos-mitos dan apa sih ada nggak manfaatnya kita percaya pada hal-hal yang menurut kita itu mitos. Nah, itu besok akan kita cover dalam satu episode khusus yang mungkin kita bahas tentang state of mind. Jadi bagaimana kondisi pikiran kita dan apa pengaruhnya terhadap program kehamilan kita begitu. Oke, sementara itu dulu, kayaknya sudah agak lama ini YouTuber pemula. Oke, sementara begitu dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, semoga apa yang kami sharingkan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Juga doa kami selalu semoga semoga teman-teman yang sedang dalam masa penantian, masa program kehamilan segera mendapatkan apa yang diharapkan. Semoga semua cita-cita tercapai, semua harapan terkabul, semua impian tercapai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan apa ya? Ya, minggu depan lah moga-moga. Oke, selamat malam. Dadah. Dadah. Aku mau makan, aku tuh lapar aku. Lapar aku. Dah, sana Mam. Ini besok 11 bulan ini. Ya. Ya, dadah.